Oke, jadi kita udah sampai di tempatnya. Ini adalah sebuah mall yang berada di kota Cilegon dan jujur mall ini tuh udah terkenal banget di kalangan masyarakat sekitar horornya gitu. Mall ini sendiri tuh udah lama banget tutup dan malam hari ini aku membawakan Anda dan Kak Rudi ke tempat ini buat tahu isu di mall ini tuh bener atau enggak. Karena yang aku dengar di mall ini tuh pernah ada kejadian berdarah yang sampai merenggut nyawa pada saat tempat ini masih aktif. Gitu. Terus juga banyak yang bilang di tempat ini sendiri tuh banyak sekali gangguan dari sosok di tempat ini. Aku tuh mau tahu emang sosok di tempat ini tuh ngeganggunya pada saat tempat ini masih aktif atau pas udah terbengkalai aja mereka baru kesini. Pas ya, Rudi. Kamu kayak mencium sesuatu nggak sih? Iya. Tapi bukan bau ya? sampah. Bukan bau sampah. Kayak sesuatu bau sangat, bisa kita bilang bau amis yang sangat menyengat sekali. Tapi bukan di sini baunya, tapi kecium sampai sini. Ini bau banget sih. Aduh. Ini tuh bau kenapa sih? Karena Kak Rudi emang ditimbulkan oleh satu sosok atau kenapa nih? Ini baunya nggak enak banget. Kenapa kan Anda? Sekilas saya melihat sosok laki-laki, tapi penuh dengan belatung. Kawasan perkotaan Cilegon, Banten tak hanya diisi dengan hiruk-pikuk aktivitas pertokoan dan juga pasar, melainkan terdapat kisah mistis yang sudah tak asing lagi bagi sebagian telinga masyarakat sekitar. Yang mana tak lain dan tak bukan sebuah bangunan tua yang dulunya difungsikan sebagai sebuah mal atau pusat perbelanjaan. Setelah pasar baru dibangun bangunan Gedung Matahari. Kita buka itu dari tanggal 29 Juli 94, Pak. Gedung dengan tinggi 5 lantai ini dulunya sempat pernah dijadikan sebagai kantor Pemda setempat hingga tahun 2017. Akan tetapi dibiarkan kosong selama 5 tahun belakangan ini. Kini kondisinya memprihatinkan, di mana area basement sudah terendam air hingga menambah kesan mistis dan angker yang sudah tidak diragukan lagi di tengah aktivitas padat kota. Itu basement terendam mulai itu di 2020, Pak. Sampai sekarang sangat-sangat angker. Bukan rahasia umum lagi, sangat angker. Namun seakan menjadi sebuah misteri, meski sudah dipastikan bukan menjadi alasan tempat ini terbengkalai. Berita miring akan kasus yang pernah menewaskan salah seorang pekerja di mal ini memperkuat bahwa sosok yang menjadi korban terus menghantui bersama dengan sosok-sosok astral yang kerap terlihat. Tragedinya itu memang tragedi pembunuhan. Pembunuhan memang berawal dari atas, dibawa ke bawah. Di penelusuran malam ini, mampukah kami menguak tabir tragedi kelam yang masih menjadi berita simpang siur? Dan benarkah sosok astral yang ada sudah mendiami dan memberikan teror sejak tempat ini masih berjalan semestinya? Gimana kan Anda? Kan Anda, tunggu kan Anda, aduh. Hei, salam. Dan sekarang pemirsa kan Anda sedang berkomunikasi dengan satu sosok. Ya, jadi ternyata Fasya, asal muasal bau yang sangat busuk itu, ini sosoknya. Laki-laki dengan badan yang penuh belatung, yang terutama di bagian sininya, Fasya. Perutnya. Iya. Ya, saya tahu saya panas. Sebentar kan Anda. Sosok lelaki tersebut terus menggiring kami ke suatu tempat. Awas, hati-hati kan Anda, hati-hati. Ya, sini saja. Kita komunikasi baik-baik. Kan Anda hati-hati, aduh kan. Ini sosok menggunakan pakaian kemeja
kemeja, cuma saya nggak tahu di sini ada logonya. Ada logo kayak bunga, dan menggunakan celana bahan, memakai pantofel, laki-laki yang setengah tua, 30 sampai 40 tahun. Hai, Dia ini siapa Kananda? siapa kamu? Jadi pas ya, ini sosok yang dulunya sempat menjadi korban yang meninggal di mall ini. Jadi di tahun 9697 sempat ada kejadian cekcok antar pegawai laki-laki. Oh, Mas Timo. Kenapa Kananda? Hei, dia ikut-ikutan kamu. Ada pegawai laki-laki sama teman yang mempunyai masalah, yang dimana masalah itu adalah ditimbulkan perebutan wanita. Kenapa bisa sampai kayak gini kan? Kejadian Terus dia itu, maaf karena mungkin boleh tanya ke sosok ini, dia itu dibunuh di sini kah? kenapa? Coba ceritakan kejadian itu. Saya tahu kamu hanya jadi yang memberi kasih, tapi kamu mengetahui soal kejadian itu. Silakan. Jadi, pas ya. Kejadian itu pas pada saat pulang kerja di jam 10 malam pada saat penutupan mall. Oke. Nah, basement itu apa ya bahasanya? Dia bawa bukan bawa mobil, entah bawa sepeda motor atau apa di basement. Dua-duanya ini ngetakin kendaraannya di basement. Dia bertemu, kalau yang saya lihat ya, laki-laki ini sama-sama nakal. Yang bahasanya adalah dia suka main wanita. Kedua laki-laki ini ya. Kedua laki-laki ini. Nah, pada saat kejadian kita cekcok lalu di belakangnya itu temannya sudah menyiapkan sebilah. Pisau. Ya. Lalu Ditusukkan. ya ke bagian sininya. Astaga. Di mana tempatmu? Tunjukin saya. Kami pun menuju titik di mana peristiwa kelam itu terjadi demi memperjelas tragedi berdarah tersebut. Ya, jadi pas ya. Pada saat kita awal masuk ke dalam, kita mencium kayak pusatnya baunya itu ada di sini. Iya. Dan ternyata emang betul. Kita nggak bisa masuk ke basement lagi. Kejadian itu ada di bawah lantai ini yang Tepat dimana di bawah tepat ini ya? di bawah ini. Dia di dan meninggal tadi. Terus apakah sosok ini mengganggu di tempat ini Kananda? Dia suka mengganggu Fasya, tapi tidak aktif, tidak setiap kali menunjukkan eksistensinya tidak. Nah, dia ingin ngasih tahu bahwasannya adalah ke penduduk-penduduk yang dekat sini, dekat mall sini, supaya mall ini dikesan kayak menakutkan kayak gitu Fasya. Jadi dikesan bahwa sosok ini yang sudah meninggal itu menjadikan gentayangan. Oke, terus Kananda boleh ditanya lagi ke sosok ini, apakah ada kejadian berdarah lainnya di tempat ini? Ada kejadian lainnya. Dia bilang tidak ada. Yang paling fatal itu adalah dia aja, Fasya. Oke, terus kenapa sosok ini tuh menimbulkan bau yang tidak sedap Kananda? Kenapa Kananda? Iya. Saya nggak tahu. Awas besi. Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Ya saya hanya nanya. Iya. Dia bilang sambil kayak Mendorong Kananda badan ya? saya. Kamu tidak lihat tubuh saya dengan lubang dan penuh dengan belatung. Itu yang menimbulkan bau busuk di badan saya. Iya, memang dia suka mengganggu, tapi dari tadi, Den, Fasya, saya terusik sama sesuatu di atas.
saya kayak merasa sesuatu yang ada yang lebih jahat daripada ini di atas. Iya. Jadi makanya dari tadi saya kurang konsentrasi dengan apa yang dia bilang. Siapa yang di atas itu? Siapa yang di atas? Dia bilang sosok wanita. Wanita. Dia bilang ada sosok wanita di atas. Hah. Apa kita coba ke sana? Saya penasaran. Ya, Tapi Ayo. aman nggak sih? insya Allah aman. Makasih infonya. Ya. Penelusuran pun kami lanjutkan. Meski tuntas dengan sosok lelaki yang kami temui, kenyataannya yang tak dapat dihindari seolah membuka misteri baru. Akan sosok seperti apakah yang memiliki aura negatif yang kuat dan berada di lantai atas. Pojok sana ada sosok nenek. Tapi ayo kita lewatin aja. Kayaknya dia nggak, apa ya, tidak ada hubungannya sama mall ini. Kita coba ke atas saja. Permisi. Aman, tapi ini kita akan anda. Iya. Permisi. Rasha, Apa kan anda? coba kamu lihat. Ada sosok wanita di sini. Di mana? Tapi di segi lain banyak sekali anak kecil yang kamu lihat. Nggak hanya sosok wanita saja, Perempuan. Tapi perempuan itu kemana? Dia hilang. tapi banyak anak-anak. Mereka main, ada yang gandengan tangan, ada yang lari-lari, ada yang pukul-pukulan juga. Jadi ini Fasya, ini anak kecil, ini mereka bermain-main. Nah, di sebelah sana itu ada yang lagi pukul-pukulan berdua. Mereka pukul-pukulan itu seperti ini. Di sebelah sana, Oke, tapi ada kayaknya berapa... mereka lagi berebut sesuatu. Ya, sebentar Kak Rudi, tapi ada berapa sosok anak kecil emangnya? Nah, tuh. Ada yang lagi ngintip-ngintip tuh, perempuan. Halo. 1, 2, 3. Wah, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 13. Sejauh ini yang saya lihat ada 13. Ada 13 sosok. Hai. Hai. Mungkin boleh diajak komunikasi Kak Rudi salah satunya. Ngapain kamu ngintip-ngintip? Sini, ayo. Kamu temenan sama manusia. Gimana bisa? Jadi anak kecil ini dia laki-laki, dia matanya bulat, terus kemudian rambutnya itu kayak cepak yang hampir botak, tingginya segini, umurnya perkiraan 6 tahun. Dia bilang dia di sini senang karena banyak teman-teman. Tapi yang waktu saya tunjuk yang mana temannya, ini semua temannya? Bukan, dia bilang. Ternyata dia suka main sama manusia. Anak manusia. Jadi saat itu ada beberapa memang orang-orang pengunjung yang sekitar sini itu bawa anak kecil, dan anak kecil itu diajak main sama dia. Berarti pada saat tempat ini masih aktif dong? Dia bilang dia baru di sini. Mungkin orang-orang yang datang ke sekitar tempat ini, Oh, ke wilayah... ke wilayah mall ini. ini ya? Ya, jadi beberapa dari mereka itu ada anak kecil yang memang bisa melihat hantu dan akhirnya berteman sama dia dan main. Mana? Dapat. Sini. Ngapain lari-lari ke situ? Oh, maksudnya dia ngasih tahu main petak umpet. Jadi Tejo ini dia sesama hantu di sini itu kurang akur. Kenapa itu, Kak Rudi? Dia bilang di sini tuh anak-anaknya nakal, jadi dia lebih senang bermain dengan manusia. Nakal? Nakal gimana maksudnya? Kasian banget.
Mungkin Bang Dian juga Iya. ngelihatnya kesel ya anak-anak ini ya. Ya. Jadi Hawanya itu gimana ya? ya. Jadi betul yang disampaikan Gudi bahwa anak ini suka ngajak main anak manusia yang dimana di bawah ini kan ada apa tukang jualan banyak ya. betul. Tukang jualan banyak. Nah, yang suka bawa anak kecil itu kayak diajak main Fas ya ke tempat bawah di bawah yang tadi itu. Di lantai bawah. Lantai bawah. Yang seakan-akan dia itu lagi diajak main petak umpet. Betul yang disampaikan Gudi. Terus Kananda mungkin boleh ditanya ke sosok ini. Sosok ini bilang kalau anak-anak lainnya nakal. Itu nakal itu maksudnya apa Kananda? Jadi nakal itu sama kayak dia. Iya. Sama. Yang mana yang paling nakal? Itu? Yang itu? Yang rambutnya dikuncir itu? Oh, perempuan itu yang paling nakal. Anak yang itu. Namanya siapa dia? Annie. Ada yang lebih jahat. Ini kan, ini perempuan tadi, Den. Hah? Yang itu yang kamu maksud. Maksudnya apa sih? Itu, ada sosok perempuan yang tadi, itu yang pertama kali Den lihat. Yang ketika kita baru banget sampai sini. Tunggu. Bukan dia. Dia kayak menjelma jadi cantik ya. Bukan. Yakin kamu? Ya. Tapi itu kayaknya sih kalau yang saya lihat. Pelan-pelan Kananda Karudi. Bukan. Emang fisiknya sama. Fisiknya sama, tapi dia lebih muda. Lebih muda. Sedangkan tadi yang tangga itu tua. Tunggu Kananda, tunggu hati-hati. Banyak beling. Halo. Ini sosok wanita dengan pakaian putih yang biasa kita temui, Fasya. Mau kabur. Rudi. Sebentar. Ajak komunikasi, Gudi. Sebentar. Saya Ajak mau komunikasi. bicara sama kamu, boleh? Siapa nama kamu? Awas Tim, hati-hati. Jadi kamu benar-benar baru. Dia baru. Baru. Asalnya dari mana? Dia... Kamu asalnya dari mana? Batu cincin. Dia berasal dari sebuah batu cincin katanya. Ini saya bingung, maksudnya apa batu cincin? Itu batu yang biasa pakai nggak sih? Dibuang sama orang. Jadi dia ini tadinya adalah peliharaan seseorang. Dan ketika orang itu merasa tidak membutuhkan dia, akhirnya dibuang. Dibuang lah. Tadinya dia tinggal di batu cincin seseorang. Dan dia bilang, dia memang nggak tahu kejadian tragis di sini. Dia itu menyeringainya jelek sekali, menyeramkan. Oke, tapi mungkin boleh ditanya Kak Rudi ke sosok ini, kenapa dia memilih tempat ini untuk ditinggali? Kenapa kamu suka di sini? Siapa Tuhanmu dulu? Jadi gini, dia ini tadinya milik seseorang yang biasa dipanggil si Mbah. Kemudian dia dibuang ke sini, dengan terpaksa dia tinggal di sini dan dia akhirnya menetap di sini. Jadi memang dia ini asal muasal awalnya itu yang dia ingat dia itu dari si Mbah itu, bersama si Mbah itu. Oke, tapi apakah sosok ini mengetahui Kak Rudi, bener gak sih tempat ini tuh tutup dikarenakan adanya faktor dari gaib-gaib yang ada di tempat ini juga? Kamu tahu, ada gangguan yang menyebabkan tempat ini tutup? Dia bilang seperti ini, saya nggak tahu apa-apa. Kalau mau tahu, tanya sama yang di atas. Pelan-pelan Kananda. Hei! Kananda! Aduh, awas Kananda! Sumpah!
Den, Kananda. Den, saya butuh bantuan kamu. Coba. Gimana? Sebelah mana? Coba tuntun tangan kami di sebelah mana? Titik mana gitu? Ya, Oh, oke sebelah pemirsa. Aku nggak ngerti ini Kak Rudi sama Kananda ngapain, cuma kayaknya emang mereka mencoba mencari tahu. kenapa? Tunggu. Kamu jangan membohongi kami. Tunggu. Tunggu. Kenapa? Kenapa Kak Rudi? Dia tadinya memang saya minta tuntun di mana keberadaan yang tadi dia sebut, tapi tiba-tiba dia berperilaku aneh seperti mau menyerang kami. Siapa yang suka mengganggu kamu? Apa sosok yang tadi saya bawa di bawah teman-teman saya melihat? Sosok wanita tua yang ada di tangga. Apa itu yang suka mengganggu? Iya. Oke, ayo kita ke bawah. Ke bawah. Ya. Bentar Kananda, hati-hati. Aduh. Apa maksudnya? Dia pada saat di sana komunikasi dengan wanita itu, saya kayak mendapatkan hawa. Tiba-tiba saya dapat hawa yang dimana tangga itu sempat menjadikan adanya gangguan. Entah apa yang terjadi, namun seakan sesuatu terlewatkan saat menaiki lantai atas dan coba ditelusuri kembali. Hei, nenek! Sini kamu. Nenek yang itu maksud kamu? Naik kamu. Jadi, Fasya, ini ada sosok nenek tua yang dimana matanya itu tidak ada, bola matanya tidak ada. Dengan dia membungkuk seperti ini, dengan pakaian lesu sekali, dengan ada kecoklatan gitu, rambut putih menggelombang sampai ke bawah. Dia bilang, "Hei kamu, saya bohongi. Tadi pada saat di awal, saya mendapatkan bahwa dia ini tidak ada hubungannya sama mall ini. Ternyata nenek ini ada hubungannya sama mall ini yang dimana di tangga ini banyak sekali gangguan-gangguan yang dia Ditimbulkan oleh sosok ini. Ya, gimana kamu menimbulkannya? Iya, gangguan seperti apa emang Kananda? Iya. Jadi pas ya, Rudi, pada saat ini aktif, banyak pegawai yang dimana pegawai ini suka ke tangga sini untuk ngopi ataupun untuk apa ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana untuk istirahat kayak gitu lah. Nah, setelah itu dia membunyikan tiang ini dengan Oh, berarti bunyi-bunyian juga ya. Kayak alasannya tuh apa? apa alasan kamu? Hah? Ada lagi yang suka mengganggu di tangga? Gak hanya kamu aja, Nek. Di mana? Di atas. Sosok nenek tua mengisyaratkan adanya sosok astral lain yang lebih mengganggu di lantai atas. Dia suka mengganggu, Fasya. Jadi sejak ini waktu itu aktif masih menjadi perkantoran, si sosok perempuan tadi juga suka mengganggu. Dia Oh, Mas Muhammad. Iya. Ada sosok yang dibungkus kain putih dengan muka yang sangat hitam sekali. Saya tidak melihat matanya. Dia di tangga seperti ini, Pas ya. Mojok, dia palanya begini. Hei! Hati-hati Kananda. Apa ini? Wah, ini sih gila banget. Ini yang laku ini gila, betul-betul gila banget. Pasnya tahu nggak? Ini apa? Enggak. Ini untuk meminta angka-angka
togel. Ada lagi. Iya loh, ini sumpah ini banyak banget. Iya loh. Bismillah. Hei, Kenapa? sini Kananda? kamu. Kamu tadi di tangga. Sini. Kenapa kamu muncul? Sini. Sini. Sini kamu. Bismillah. Duh, ajak komunikasi baik-baik aja kan Anda. Aduh. Hai. Siapa yang lakuin angka-angka itu? Oh, oke. Sosoknya di sini pas ya. Jadi angka-angka itu diminta sama yang datang ke sini untuk minta angka kepada sosok ini. Sosok yang dibungkus kain putih yang tadi kita ketemu di tangga pas ya. Sejak kapan itu? Dia bilang belum lama ini ada yang melakukan hal itu. Tapi orang-orang yang kayak gitu tuh emang karena sosok ini yang memanggil dan ingin orang percaya dengan hal itu, atau emang karena orangnya aja yang ngelihat tempat kosong dan akhirnya memanfaatkan untuk hal-hal negatif? Jadi gini, dia bilang gini Fasya. Pada saat di tempat ini kosong, banyak sekali yang datang ke sini untuk membuat suatu konten ataupun apa yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Disitulah terbangun mindset yang mengatakan bahwa tempat ini itu menakutkan ataupun banyak sekali gangguan-gangguan goibnya. Entah ada yang bisa kayak kita mungkin mempunyai kelebihan yang dimana ada satu spot di situ ya sosok yang paling kuat. Dicobalah untuk meminta sesuatu yang tadi dituliskan. Hal-hal negatif itu. Nah, teknik meminta ini emang betul. Macem-macem. Ada yang makhluk goib yang langsung mengasihkan angka. Ada yang menuliskan angka dulu di suatu papan tulis. Angka nanti makhluk goibnya akan yang bahasa kita ngecak lah ya. Ngecak angka. Oke, tapi Kananda Karudi dengan adanya hal-hal seperti itu bukannya malah menambah kesan negatif ya di tempat ini? Hai, saya tanya sama kamu. Kamu senang kalau tempat ini dianggap sekali menakutkan ataupun banyak sekali yang gangguan-gangguan yang kalian sebabkan? Jadi gini Fas ya, nenek-nenek itu kenapa suka mengganggu juga? Inilah utamanya. Jadi nenek itu mencontoh apa yang dilakukan si Sosok ini. sosok ya. ini. Sedangkan sosok ini tidak bisa untuk apa? Membunyikan barang-barang. Tapi dia mengganggunya itu dengan menampakkan wujudnya. Dengan yang tadi saya Sandaran gitu. dengan dia Aduh. seperti ini. Dan dia pun bilang, saya sangat suka kalau tempat ini dia anggap penduduk sini ataupun yang suka kesini menakutkan ataupun banyak sekali goib-goib yang suka mengganggu Fas ya. Oke, Budi pun kenapa? juga sama ya, yang kamu lihat ya. Iya, betul. Tapi Memang. kenapa dan apakah benar adanya bahwa tempat ini itu tutup atau bangkrut karena memang ada faktor juga dari sosok-sosok di tempat ini? Kamu nggak bisa kemana-mana, tapi saya tahu ada sosok lagi, coba nanti. Apa ini kosong nggak atas penyebabnya kamu? Jadi ini kosong bukan atas sebab gangguan goib, tidak ada sama sekali hubungannya sama gangguan goib, Pas ya. Tapi ini kosong, kalau yang saya dapat ya pandangan saya, ini kosong emang peralihan aja manajemennya. Oh. Jadi emang entah bisa kita bilang kolaps lah ya, valid Urusan ya. internal Nah, iya. berarti ya. Tapi emang sangat disayangkan sekali bahwasanya tempat kosong ini dimanfaatkan yang Untuk hal-hal hal negatif. negatif. Itu siapa sosok hitam itu? Sosok hitam. Hah? Siapa itu? Pelan-pelan kan Anda. Hei! Kan Anda. Aduh. Pelan-pelan kan Anda. Awas kan Anda. Ada sosok hitam tadi, dia tiba-tiba melesat ke atas. Coba. Saya butuh camp satu. Minta satu camp. Ya,
sama cahaya. Sama lampu satu. Oh iya. Awas kan Anda. Sumpah. Den. Ini gila banget. Kan Anda. Hei, macem-macem kamu. Den, jangan Den. Kan Anda. Den, kita ngomong baik-baik dulu. Den, jangan. Kali ini mau macem-macem. Ya udah kita susul kan Anda yuk. Lewat mana naiknya? Coba di Lewat sana. tangga yang tadi ya? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa kamu? Tim pun terpecah lantaran Den Ananda yang menerobos eskalator menuju lantai 4 bangunan ini. Hei, jangan. Jangan. Nanti dulu. Jangan. Kenapa? Jangan. Kita ngomong baik-baik dulu. Saya merasa dia ini adalah kunci. Mungkin dia tahu lebih banyak daripada yang tadi kita temuin. Jadi jangan. Ya. Kamu sosok identik dengan negatif. Ini coba saya mau komunikasi baik-baik sama dia. Iya, boleh Kak Rudi. Salam, maaf mengganggu. Salam. Ini ada sosok laki-laki berbadan besar. Tingginya 2 meter lebih. Dan dia itu ada bulu hitam di tangannya. Dan dia bertelanjang dada. Dia pakai celana ini, celana pendek. Kamu siapa? Saya mengerti. Dulu dia namanya Jambrong. Jambrong ini dia tinggalnya di sekitar sini, di gedung ini. Tapi dulu sekali sebelum ada gedung ini, dia memang sudah tinggal di sini. Dia tinggal di sebuah pohon, ada pohon kecil. Pohon apa? Boleh tahu? Angsana. Pohon angsana. Jadi ada pohon angsana yang memang nggak terlalu besar pohonnya. Itu dia tinggal di situ. Dia nggak jauh dari tempat ini, dia bilang. Dulu sekali. Berarti dia sudah tua sekali. Maksudnya sudah lama tinggal di sini. Lama ya. Secara umur memang dia sudah tua. Boleh saya tahu umur kamu berapa? 324 tahun. Kamu memang asalnya dari sini atau dibuang? Selat Sunda. Tadinya dia tinggal di Selat Sunda katanya. Kemudian dia pindah ke pohon angsana itu. Dan ketika tempat ini dialihfungsikan jadi pusat perbelanjaan, dibangun gedung, akhirnya dia dari pohon angsana itu tinggal di gedung ini. Oke, apakah sosok ini juga tapi mengganggu Kak Rudi? Kamu mengganggu ya? Nampak. Jadi begini, Fasya, dia ini sebenarnya nggak mengganggu. Dia walaupun wujudnya ini seperti ini, dia nggak terlalu suka mengganggu. Tapi semenjak waktu itu ada kejadian berdarah di sini, dia kayak semacam menjadi lebih aktif, jadi lebih suka menunjukkan eksistensinya. Dan dia juga ada hubungannya dengan orang-orang yang minta nomor judi itu. Jadi dia ini kayak semacam pada waktu itu ada orang yang punya kelebihan supranatural dan orang itu bertemu si Jambrong ini. Dia meminta nomor. Sebenarnya si Jambrong ini asal ngomong, Fasya. Dia asal ngomong menyebutkan nomor itu, tapi ternyata nomor itu tembus. Dan akhirnya orang tersebut menceritakan itu ke teman-temannya dan tersiarlah kabar tentang itu dan akhirnya mereka rame-rame yang dengar kabar itu dari mulut ke mulut datang ke sini Untuk ke si meminta Jambrong nomor ini. itu. Iya. Oke, tapi Kak Rudi sebelum kita membahas soal nomor itu, tadi kan Kak Rudi bilang semenjak ada tragedi berdarah di tempat ini, sosok ini jadi semakin aktif. Itu tuh kenapa emangnya Kak Rudi?
energi. Jadi memang setiap peristiwa, setiap aura yang berhubungan dengan kekerasan, negatif, dan kurang lebih semacam itu menimbulkan energi tersendiri yang menyebabkan dia ini menjadi sosok yang lebih aktif, lebih negatif juga seperti itu. Karena mereka ini kan jin ini kan sebenarnya energi ya. Nah, mereka ini lebih peka terhadap energi-energi. Jadi jika ada sesuatu, entah itu insiden atau mungkin ada macam-macam hal, itu berpengaruh juga terhadap mereka. Seperti itu. Ya, Pak Syahudi. Itu ada sosok. Ya, Pak Syahudi. Itu ada sosok. Entah sosok seperti apa yang tiba-tiba dirasakan oleh Den Ananda, namun kami pun mencoba mendekati sosok tersebut yang berada di sisi lain di lantai 4 ini. Salam, 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 salam. Pak Syahudi. Di sini, di pas tembok ini, ada sosok laki-laki tua, mukanya hitam full, hanya yang kelihatan putih itu hanya alis, kumis, dan jenggot. Assalamualaikum. Dia memperkenalkan bahwa dia adalah salah satu sesepuh atau makhluk yang paling lama sebelum adanya mall ini, yang menempati tanah ini. Sosok terlama ya. Ya, kuat tidak, tapi saya anggap sesepuh. Dia bilang saya sesepuh, saya tidak kuat, tapi saya sesepuh, saya tahu kenapa mall ini jadi begini. Mungkin boleh langsung ditanyakan kan Anda ke sosok ini, kenapa banyak sekali gangguan di tempat ini? Lalu apakah jika tempat ini difungsikan kembali, gangguan itu akan menghilang atau malah makin banyak gangguannya? Ya, oke. Ya, saya ingin tanya ke kakek. Kenapa sih banyak sekali penduduk sini atau masyarakat di sini menganggap bahwa tempat ini sangat banyak goibnya ataupun sangat banyak gangguan yang menyebabkan ketakutan di sekeliling mall ini? Kenapa, Kek? Jadi gini, Rudi Pas ya. Dia bilang sama saya bahwasanya mall ini sebenarnya tidak kenapa-napa. Tidak kenapa-napa itu adalah tidak menakutkan. Nah, yang membuat mall ini kesannya menakutkan kalian, katanya. Kalian itu sambil menunjuk kita. Nah, sesepuh ini bilang, apa, Kek? Iya. Iya. Jadi dia bilang, ini nih, tanah baik. Tanah baik itu adalah tanah di kawasan yang sangat baik. Dan di mana kawasan Kulon. Kawasan Kulon itu identik dengan hal yang lebih positif. Jangan kalian buat seakan-akan seolah-olah tempat ini itu menakutkan ataupun yang membuat tempat ini banyak gangguan, itu tidak. Bahkan dia juga menyampaikan bahwa yang terbunuh itu tidak gentayangan, melainkan hanya jin yang menduplikasi saja. Gudi, tadi mohon maaf, pada saat kamu penjelasan sosok yang hitam itu, tiba-tiba saya membawa kamu untuk ke sosok ini. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya melihat sosok ini, mungkin kamu juga tiba-tiba juga melihat sosok ini, yang dimana saya langsung mencoba untuk Iya, tadi saya lihat dari kejauhan memang si Jambrong itu kayak kesal. Dia tadi sudah mulai welcome, sudah mulai ramah gitu ya ke kita. Cuma tiba-tiba kita lari, ninggalin dia dari jauh seperti ini. Oke, dan mungkin aku udah dapat penelusuran jawaban dari penelusuran malam hari ini, tapi kayaknya kita nggak afdol kalau sampai ke lantai paling atas.
Aku nanti bakal kesimpulan, tapi kita naik ke atas dulu gimana? Aman nggak Kananda, Kak Rudi? Siap. Oke. Iya. Yuk. Oke, yuk. Wow. Jadi kita udah ada di rooftopnya ya, Iya. Kananda, Kak Rudi, dan penelusuran malam hari ini pun aku udah dapat jawabannya. Iya. Mungkin selanjutnya Kananda, Kak Rudi, ada tempat rekomendasi untuk melakukan uji berani? Di bawah kali ya. Di lantai LG, saya setuju. Karena tadi juga yang paling hawanya paling pekat di sana. Iya, betul banget. Oke, kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita Siap. yuk. Uji berani malam hari ini berlokasi di lantai pertama bangunan mall, yang mana menjadi titik awal penelusuran yang telah kami lalui. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Rube untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh ya. Di tangan Kak Rube sekarang sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya. Sekali lagi, saya mau tanya sama Kak Rube, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin, Kak. Baik, tim. Matikan lampunya. Aku di sini cium bau-bau menyan ya. Malam ini rasanya dingin banget ya Allah. Bau menyannya sangat kuat ya. Bau banget. Di belakang dia udah ada sosok ya. Sosok apa tuh Sosok laki-laki yang kita temui. Oh, yang korban itu ya? Jin yang menduplikasi. Iya, iya, iya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada sosok lainnya nggak sih Kananda di situ? Sekarang agak Ada sosok wanita ya, Yudi ya. Iya. Salah satunya wanita yang mulai mendekati dia, dan ini ada benturan seperti benturan energi ya Ya. terhadap dia, makanya dia kayak ngerasa agak panas. Astagfirullahaladzim, itu kayak ada suara yang nyiram loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah salangin. Kayak ada kresek-kresek gitu loh. Astagfirullahaladzim, itu kayak ada suara yang nyiram loh. Nyiram air. Ya Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Serem banget loh, sumpah. Allahu Akbar, ya Allah, itu kayak ada suara orang geser-geser barang loh. Tapi itu kayak tikus sih. Amin ya Allah. Bau melatinya makin kuat ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Wangi melati banget. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Demi Allah, mual banget. Oh, mahal fahum la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati. Allah, semoga enggak ada wangi-wangi melati lagi ya. Astagfirullahaladzim.
Kenapa? Kenapa? Apa Karube? Mual. Karube, kenapa? Kok tiba-tiba jongkok terus bunyi lonceng? Itu kenapa? Itu saya mual banget, ngerasa kayak mau muntah loh. Ngerasa mual. Oke, terus tadi ngedenger suara itu dari mana, Karube? Dari sana. Oh, dari sana. Itu sosok apa tuh, Kak Nanda, yang kita temuin pas penelusuran bukan sih? Ya, betul. Sosok laki-laki yang dulunya menjadikan pembunuhan tuh. Oh, yang pernah meninggal di sini. Nah, terus Karube selain itu ada ngerasain apa lagi nggak? Sama wangi-wanginya, wangi melati. Sama wangi menyan. Oke, mungkin Karube habis ini dinetralin sambil jalan ke depan ya, Kak Nanda. Iya. Yuk, Ya. yuk Karube. Oke, Kak Nanda, Kak Rudi, usai sudah penelusuran kita pada malam hari ini dan ternyata memang isu soal adanya tragedi berdarah di tempat ini itu benar adanya dan soal gangguan yang dibicarakan oleh masyarakat sekitar itu ternyata itu dikarenakan kepercayaan masyarakat sekitar juga ya. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.